Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, orang-orang musyrik telah melihat suatu tanda yang besar dari tanda-tanda nubuah, tetapi mereka seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka berpaling dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak mengusik masalah pemboikotan, mereka masih tetap melancarkan tekanan terhadap orang-orang muslim dan menghalangi orang dari jalan Allah. Abu Thalib masih melindungi anak saudaranya, tetapi usianya sudah uzur, yaitu 80 tahun lebih. Ditambah lagi penderitaan dan kesulitan selama masa pemboikotan membuat badannya lemas. Selang beberapa bulan setelah pemboikotan itu, dia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak terhadap anak saudaranya. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka dari itu mereka mengirim utusan sekali lagi, dan ini merupakan utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Orang-orang Quraisy itu berkata, "Kita khawatir orang tua ini meninggal." Lalu bangsa Arab mencela kita. Orang-orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Thalib, dan setelah dia meninggal, mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Para utusan itu mendatangi tempat Abu Thalib yang jumlahnya kira-kira ada 25 orang. "Wahai Abu Thalib, kami tahu kedudukanmu di tengah kami, dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu membuat kami cemas, dan engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dan anak saudaramu. Panggillah dia, ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya. Dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, agar dia berhenti mengganggu kami, dan kami bisa menghentikan tindakannya, membiarkan kami dan agama kami." Maka Abu Thalib mengirim utusan untuk memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau tiba, Abu Thalib berkata, "Wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karena kamu. Mereka hendak memberi sesuatu kepadamu, dan mereka hendak mengambil yang lain darimu." Lalu Abu Thalib memberitahukan kepada beliau apa yang mereka tawarkan, tanpa ada pemihakan kepada salah satu pihak. Beliau bersabda, "Wahai paman, apakah engkau tidak mau mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka?" "Engkau hendak menyeru mereka kepada apa?" tanya Abu Thalib. "Aku hendak mengajak mereka agar mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan mereka bisa merajai orang-orang non-Arab." Para pemuka Quraisy tampak tercengang dan kebingungan setelah mendengar sabda beliau. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyanggah perkataan yang telak itu. "Apa satu kata yang kau maksudkan itu?" tanya Abu Jahal. Beliau bersabda, "Kalian harus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain dia." Mereka tepuk tangan setelah mendengarnya, lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu benar-benar aneh." Akhirnya mereka saling berbisik, "Demi Allah, orang ini tidak mau memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Silakan pergi dan pertahankan agama leluhur kalian, hingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya." Setelah itu, mereka pergi. Sakit Abu Thalib semakin bertambah parah, dan akhirnya Abu Thalib meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari nubuah. Selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan, 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala ajal menghampiri Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. "Wahai paman, ucapkanlah ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujat di sisi Allah," sabda beliau. Abu Jahal menyela, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib?" Abu Jahal tidak pernah berhenti mengucapkan kata-kata itu, hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, "Tetap berada pada agama Abdul Muthalib." Beliau bersabda, "Aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman, selagi aku tidak dilarang melakukannya."
Lalu turun ayat, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Tak bisa dibayangkan apa saja perlindungan yang diberikan Abu Thalib terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dakwah Islam dari serangan orang-orang yang sombong dan bodoh. Namun sayang, dia tetap berada pada agama leluhurnya, sehingga tidak mendapat keberuntungan. 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubro meninggal dunia pula pada bulan Ramadan di usia 65 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendampingi beliau, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau pada saat-saat kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakanku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya, selagi wanita selainnya tidak memberikannya. 2 peristiwa ini terjadi dalam waktu yang tidak terpaut lama, sehingga menorehkan perasaan duka di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepeninggal keduanya orang Quraisy semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di antara mereka ada yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk ke dalam rumah, dan debu-debu itu masih memenuhi kepala beliau. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Beliau bersabda, tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu. Beliau juga bersabda, aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib meninggal dunia. Untuk itu beliau pergi ke Taif dengan sedikit harapan mereka berkenan menerima dakwah, sebab beliau tidak lagi melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan. Rasulullah pergi ke Taif yang berjarak kurang lebih 90 km dari Makkah. Beliau ke sana dengan berjalan kaki, begitu pula saat pulangnya. Beliau disertai pembantunya, Zaid bin Haritsah. Setiap kali melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam, namun tak satupun yang memenuhinya. Setiba di Taif beliau menemui 3 orang bersaudara dari pemimpin Bani Tsaqif. Beliau menghadap dan mengajak mereka kepada Allah serta agar menolong Islam. Berarti kain penutup Ka'bah telah terkoyak. Jika memang Allah telah mengutusnya sebagai Rasul, kata salah seorang di antara mereka. Yang kedua berkata, apakah Allah tidak mendapatkan orang yang selain dirimu? Yang ketiga berkata, demi Allah, aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika engkau benar-benar seorang rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu, dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara denganmu. Beliau bangkit dari hadapan mereka, seraya bersabda, jika memang kalian bersikap seperti itu, maka aku minta sembunyikanlah aku. Beliau berada di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Setiap pemuka masyarakat Taif yang datang menemui beliau, pasti diajaknya berbicara dan diserunya. Akhirnya mereka berkata, usir orang ini dari negeri kita dan kerahkan semua rakyat. Tatkala beliau hendak pergi, orang-orang yang jahat di antara mereka dan para hamba sahaya membuntuti beliau, sambil mencaci maki dan berteriak-teriak terhadap beliau, sehingga semua orang berkerumun mengelilingi beliau dan melemparkan batu ke arah beliau, hingga mengenai urat di atas tumit beliau, sehingga terumpah beliau menjadi basah oleh darah. Sementara Zaid bin Haritsah membentengi beliau dengan badannya, hingga entah berapa banyak luka di kepalanya. Mereka berbuat seperti itu, hingga tiba di kebun milik Seba, anak Rabi'ah, yang berjarak 4 km dari Taif. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.